Jauh sebelum kejadian G30 PKI, Lubang Buaya sudah ada, yaitu nama sebuah desa. Mereka memilih desa Lubang Buaya karena janji Perdana Menteri Republik Rakyat Cina yang bernama Zhou Enlai. Ia berjanji kepada PKI akan memberikan senjata gratis sebanyak 100.000 senjata. Mereka dilatih sebanyak 7 kali, yaitu Underbo PKI, terdiri dari Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan Front Demokrasi Rakyat. Dan 3 organisasi buruh PKI yang tergabung dalam Jabatan Perkeretaapian, Jabatan Perhotelan, Jabatan Pertelekomunikasian. Setelah dilatih di Lubang Buaya, ternyata PKI mempunyai rencana terselubung, yaitu mendirikan angkatan kelima, yaitu buruh tani yang dipersenjatai. Untuk mewaspadai kejadian sebelumnya, akhirnya TNI Angkatan Darat menentang keinginan PKI mendirikan angkatan kelima. Dikarenakan tantangan itu terlalu keras, akhirnya PKI memfitnah TNI Angkatan Darat dengan fitnah bahwa di dalam TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Melalui isu Dewan Jenderal itulah rencana mereka memaksa untuk mengakuinya, akan tetapi Dewan Jenderal itu memang tidak ada di dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Adanya Wang Sakti. Dengan demikian, mereka ingin mendapatkan isu itu, akhirnya mereka menculik 7 jenderal. Dalam penculikannya, 1 jenderal dapat meloloskan diri, yaitu Jenderal A.H. Nasution, dan 3 jenderal terbunuh di dalam rumahnya, yaitu Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir D.I. Panjaitan, dan 3 jenderal ditangkap dan dibawa ke rumah penahanan. Dikatakan dengan rumah penahanan dikarenakan 3 jenderal yang dibunuh langsung di rumahnya, jenazahnya dimasukkan ke dalam rumah ini. Namun sangat disayangkan, saksi hidup polisi Sukitman tidak pernah menyebut jenazahnya diletakkan di mana, hanya menjelaskan jenazahnya diseret dari mobil dan dibawa masuk ke dalam rumah ini. Suasana saat itu sangat gelap, saya kurang melihatnya, ujarnya. Rumah penahanan digunakan untuk menyiksa 3 jenderal yang ditangkap dalam keadaan hidup dan 1 perwira salah tangkap. Rumah ini dulunya adalah milik Kepala Sekolah SR Bambang Haryono, simpatisan PKI. Ini rumah masyarakat yang ditempati sebelumnya. Lubang Buaya itu nama desa yang dihuni 13 kepala keluarga. Yang tersisa hanya tinggal 3 rumah saja karena berhubungan langsung dengan peristiwa G30 PKI. Maijen S. Parman dipaksa untuk menandatangani kertas kosong untuk mengakui bahwa adanya Dewan Jenderal di dalam TNI. Beliau tidak bisa menjawab dan menandatangani kertas kosong, akhirnya beliau disiksa, bahkan sampai pingsan. Sementara orang yang menyiksa mereka adalah pasukan Gatot Kaca jumlahnya 2.000 orang. Setelah beliau disiksa dan dimasukkan ke dalam sumur maut, anggota PKI menembaknya dari posisi atas sumur. Sumur ini milik warga Bambang Haryono yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi oleh gerakan G30 PKI ini digunakan untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang jenazah ke dalam sumur ini. Sumur ini mempunyai kedalaman 12 meter dan berdiameter 75. Sampai saat ini sumur ini masih dipertahankan. Dulu sumur ini tidak menggunakan penggeras atau gorong-gorong di bibir sumur. Karena untuk menjaga kekokohan sumur ini, akhirnya dilapisi gorong-gorong untuk menjaga kekokohannya. Sekarang kita memasuki rumah yang kedua yang bersangkutan pada G30 PKI pada waktu itu. Rumah ini dulunya adalah milik saudagar kelapa namanya Pak Sued. Beliau diusir dari rumahnya dan dijadikan oleh anggota PKI sebagai pos komando pasukan Cakrabirawa dan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif untuk membagi tugas kelompok untuk memastikan siapa saja jenderal yang akan diculiknya. Disinilah pembagian tugasnya dan Syam Kamaruzzaman. Rumah ini masih dipertahankan keasliannya seperti awal pembangunannya. Kurang lebih sampai 80% yang direnovasi. Itu adalah dari segi bambu atapnya saja. Dan tembok-temboknya masih asli dari pembangunan yang dulu sampai sekarang. Disinilah mereka mengatur strategi untuk menculik para jenderal. Setelah itu mereka diperintahkan oleh Gerwani sebelum berangkat menculik. Keberangkatan mereka untuk menculik dari sini tepat pada pukul 3.30 sampai di kediaman para jenderal. Dan perabotan-perabotan yang di sini masih asli kecuali lampu Petromax yang ada di tengah ini. Karena pada saat itu pengangkatan jenazah, saat itu lampunya dipinjam dan lupa dikembalikan lagi. Sekarang kita menuju rumah yang ketiga yang ada di Monumen Pancasila ini. Rumah ini adalah milik rumah yang ketiga, yaitu sebagai rumah dapur umum. Pemilik rumah ini adalah seorang janda namanya Ibu Amroh. Rumah ini dijadikan tempat untuk memasak, bahkan saksi hidup yang ada di monumen ini adalah polisi asisten 2 Sukitman. Bersaksi bahwa beliau mengambil makanan dari rumah ini sebanyak 3 kali. Sekali diantar ke Penas, karena Penas dijadikan sentral komando 1. Setelah gagal menculik Jenderal A.H. Nasution, Sengku 1 dipindahkan ke Halim. Maka dari itu, beliau mengatakan 2 kali saja
mengambil makanan dan dibawa ke Halim. Setelah beliau membawakan makanan, beliau kecapean dan tidur di kolong truk AO. Sementara keadaan rumah ini sudah tidak asli lagi. Yang berubah adalah tiang-tiangnya karena sudah rapuh. Karena pemiliknya adalah seorang janda, akhirnya diganti dengan beton. Sementara bahan-bahan yang terbuat dari kayu itu masih asli, sebagaimana sebelumnya. Seperti tempat duduk, meja, kursi, itu masih asli, kecuali rotannya sudah 5 kali diganti. Ini adalah balai buatan pemuda rakyat. Yang masih asli milik Ibu Amroh adalah tempat tidur dan sebagian dapur kecil milik Ibu Amroh. Ini adalah alat-alat masak yang dimiliki oleh para militer yang terlibat dalam kegiatan G30 SPKI, seperti tungku-tungku besar ini. Di dalam ini adalah milik Ibu Amroh, terutama tungku kecil ini masih asli dipertahankan sebagaimana keadaan yang ada sebelumnya.